Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, dan untuk mereka itu azab yang besar. Mari kita lihat tafsirnya. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Maksudnya siapa ini? Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Siapa mereka itu? Qala aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mengatakan humul yahud wan nasara, Yahudi dan Nasrani. Setelah datang kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mereka bercerai-berai. Sebagian iman, sebagian tidak. Yahudi dan Nasrani. Wa qala ba'duhum, sebagian daripada ahli tafsir mengatakan al-mubtadi'ah min hadhil ummah. Yang dimaksud ayat ini adalah ahli bid'ah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Mereka adalah ahli bid'ah dari kalangan umat ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu kepada antum. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, yang ada di benaknya antum langsung yang datang itu siapa mereka? Yang langsung datang di sini siapa? Jujur saja. Ketika ada kata-kata ahli bid'ah, yang langsung muncul di otak kita siapa? Langsung. Siapa? Yuk jujur. Siapa? Orang tahlilan. Nah itu, ini diantara ya program-program negatif yang sudah dimasukkan ke dalam otak kita. Kita sudah diracuni otak kita selama ini. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, langsung otak kita itu perginya kemana? Orang NO dan habaib. Betul apa enggak? Jujur, jangan bohong. Kalau bohong dipecat antum. Iya, ini bahaya ya ikhwan. Ini bahaya. Kita tidak merasa bahwa otak kita selama ini sudah diracuni
dengan racun yang bahaya. Mari kita bahas siapa itu ahli bid'ah. Memang para salafus soleh itu keras kepada ahli bid'ah, tapi ahli bid'ah yang benar-benar ahli bid'ah. Karena ada ucapan-ucapan keras dari salafus soleh. Ada yang mengatakan, sekiranya aku bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani, lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Sekiranya aku kumpul dengan anjing dan babi, lebih aku sukai daripada kumpul dengan ahli bid'ah. Lah ketika ada ucapan seperti ini dari salafus soleh, ada 3 poin yang perlu kita tekankan. 3 poin. Poin yang pertama, yang mengucapkan itu siapa? Yang mengucapkan rata-rata adalah ulama-ulama yang besar. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Fudail ibnu Iyad, ya, dan yang lain-lainnya. Ulama besar yang mengucapkan. Kalau kita kan yang mengucapkan siapa? Kalau kita orang baru tobat 1 bulan, wah, rajin nyaci maki ulama dengan ahli bid'ah. Yang kedua, diucapkan kepada siapa itu? Itu diucapkan kepada orang yang benar-benar ahli bid'ah. Yang ketiga, pada saat itu kondisinya adalah ahli sunnah kuat, sehingga ahli bid'ah itu dikucilkan untuk mempersempit ruang lingkup penyebaran bid'ahnya, supaya mereka jera, supaya mereka kapok. Mari kita lihat sekarang, siapa ahli bid'ah pada zaman salafus soleh dulu. Pada zaman salafus soleh dulu, yang dikatakan sebagai al-mubtadi'ah, ahli bid'ah, mereka-mereka yang memang menyimpang akidahnya nyimpang. Di antaranya ahli bid'ah pada zaman salafus soleh dulu, kita urut ya. Ada bid'ah khawarij. Bid'ah khawarij. Khawarij ini ahli bid'ah yang muncul paling awal. Bahkan semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sudah muncul cikal bakalnya kelompok khawarij ini. Ketika itu Nabi membagi-bagi, ya, membagi dengan adil kepada para sahabat. Lalu ada seorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah menegur Nabi. Nabi ditegur. Apa kata dia? Ya Muhammad, ittaqillaha wa'dil. Hai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah, yang adil kamu ya. Bayangkan ya ikhwan, Nabi Muhammad ditegur kayak gini. Nabi Muhammad ditegur. Apa kata dia? Hei Muhammad, kamu yang takwa kepada Allah ya, yang adil kamu ya. Nabi Muhammad ditegur. Luar biasa orang ini. Nabi Muhammad marah. Kata Nabi Muhammad, kalau aku tidak adil, terus yang adil itu siapa? Lalu apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, wa fi riwayah la yujawizu taraqihim. Akan muncul dari kelompoknya orang ini kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak melebihi kerongkongannya, membaca Al-Quran tapi salah dalam memahami Al-Quran. Lalu Nabi mengatakan bahwa ya, sholatmu dengan sholat mereka kalah, puasamu dengan puasa mereka kalah, ibadahmu, baca Al-Quranmu dengan mereka kalah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mereka ahli ibadah, sholat malam, tahajud, puasa sunnah, baca Al-Quran terus. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari agama seperti anak panah keluar melesat dari busurnya. Lalu kata beliau, haula'i kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, kaum khawarij. Yang mana khawarij itu ya, gampang sekali menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu oleh mereka dikafirkan.
Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Siapa? Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali dibunuh. Dia membunuh Sayyidina Ali nggak merasa berdosa, merasa membunuh orang jahat karena akidahnya dia yang menyimpang. Dan Abdurrahman bin Muljam ini coba antum pelajari nanti biografinya. Abdurrahman bin Muljam ini mula-mula pemikirannya bukan Khawarij. Dia terkena pemikiran Khawarij karena pengaruh siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pengaruh siapa? Pengaruh istrinya. Jadi ada seorang perempuan yang cantik, Kitom. Abdurrahman bin Muljam ingin menikahi dia, dan dia ini dari keluarga Khawarij. Perempuan ini keluarganya banyak dibunuh oleh pengikut Sayyidina Ali ketika perang dengan Khawarij. Lalu perempuan ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Muljam, kalau mau menikahi aku, syaratnya kamu harus ikut akidah Khawarij dulu. Dan bahkan diantara maharnya adalah kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Gara-gara perempuan dia ikut akidah Khawarij, dan dia pun bunuh Sayyidina Ali. Ini Khawarij. Kemudian Khawarij ada tandingannya siapa? Murji'ah. Murji'ah itu yang tidak akan pernah mengkafirkan orang Islam walaupun orang itu telah melakukan kekafiran yang nyata. Murji'ah itu mengatakan iman itu di dalam hati. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman kita dengan malaikat Jibril itu sama. Ini juga kelompok yang menyimpang Murji'ah ini. Jadi pokoknya orang itu Islam berbuat kekafiran apapun tidak bisa kafir selama dia masih punya iman. Ini juga bahaya Murji'ah ini. Kemudian bid'ah zaman salafus saleh dulu adalah bid'ah Syiah Rafidhah, yang mereka mencaci maki para sahabat, mengkultuskan Ahlul Bait dan yang lainnya. Kemudian tandingannya Rafidhah adalah Nawasib. Kelompok Nawasib ini yang membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarganya Nabi dibenci, keluarganya Nabi dibunuh oleh mereka. Kemudian bid'ah yang ada saat itu diantaranya adalah bid'ah Qadariyah. Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada, semua jalan sendiri. Kemudian ada lagi bid'ah tandingannya Jabriyah. Semua serba takdir, kita serba terpaksa, kita nggak bisa apa-apa, kita kayak robot. Kemudian bid'ah Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kemudian bid'ah Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bid'ah-bid'ah pada zaman salafus soleh. Jadi bid'ah akidah semuanya. Jadi kalau ada kata-kata ya ahli bid'ah, jangan langsung pikiran kita kepada siapa tadi? Orang NU dan habaib, jangan. Mereka sama dengan kita, ahlus sunnah wal jamaah. Rukun imannya sama 6, rukun Islamnya sama 5. Kita sama-sama akidah tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah tentang keluarga Nabi, Ahlul Bait. Kita juga bukan kelompok takfir yang suka ngafir-ngafirkan. Kita ahli sunnah wal jamaah.